Saudara sekalian, segera akan kita mulai. Silahkan bisa diaktifkan kameranya ya. Alhamdulillah wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan yang belum beriman, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhana wa asbahan mulku lillah. Walhamdulillah la syarika lah. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa albisna bi khil'atil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an. Saudara sekalian, sahabat-sahabat Qur'ani dimanapun Anda berada, para peserta Hayya Nutkinu Qur'anana Juz 28 dan juga semua pemirsa di channel YouTube Ummi Foundation, saya ucapkan ahlan wa sahlan bikum marratan ukhra fi barnamij Hayya Nutkinu Qur'anana. Insyaallah al-yawm sanafat surat jadidah wa hiya surat Shaf ya. Pagi hari ini insyaallah kita masuk surat baru, maka tentunya semangat baru insyaallah ya. Karena kita sudah selesaikan setengah juz, setengah perjalanan sudah selesai. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan istiqomah sampai di akhir. Saya senang saudara juz 28 ini hasil tasmihnya Masya Allah ya. Dan saya semangatnya Ustazah Ibu dan seterusnya ya, yang tidak bisa saya sebut satu-satu, murojaah dan seterusnya, luar biasa. Kesimpulan saya di kelompok saya yang tasmih itu rata-rata mumtaz begitu. Saya berharap mumtaz terus sampai surat At-Tahrim, semangat terus insya Allah ya. Baik, saudara sekalian, seperti biasa Ustaz Baihaqi akan mendampingi kita di proses murojaah dan siadah. Tapi sebelumnya saya perlu sapa dulu ini. Kita harus tahu siapa saja ini yang sudah online ya. Ada Ustazah Zakia dari Depok, Ustazah Ul Jayapura, Ustazah Kita dari Bogor, Ustazah Khutmawati dari Surabaya, Ustazah Doli Viviani dari Jogja, Ustadz Ahmad Yusuf, ahlan wa sahlan ya. Mungkin nanti Ustaz Yusuf kita berikan kesempatan karena pagi hari ini istimewa ya di hari ya. Begitu Ustaz Bayaki. Kemudian ada Ustazah Ani Andayani dari Sangatta, Ustazah Alfiani, Ustazah Khotimah dari Malang, Ustazah Iput, Ustazah Niswa dari Lamongan, Ustazah Lisunanin Imroati dari Trenggalek, Ustazah Nur Indasati, Ustazah Resti Hestiningtia, Ustazah Rita dari Timika, Ustazah Sulastri, Ustazah Tusni dari Jakarta, dan juga Ustazah Windy dari Bogor. Sekali lagi, ahlan wa sahlan semua yang sudah bergabung. Senantiasa berikan istiqomah dan juga hafalan yang mutkin insyaallah. Baru bergabung Ustadz Yakub, ahlan wa sahlan. Baik, kita akan segera mulai dan Ustadz Baihaqi akan memandu kita. Tafadhol Ustadz Baihaqi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Ustadz rahimakumullah, para peserta Hayya Nutkin Qur'anana dimanapun Ustadz berada, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah dan selalu bersemangat untuk berprogres menghafal Al-Quran di juz 28. Dan alhamdulillah tidak terasa nih kita sudah pertemuan yang ke-28 dan di halaman pertengahan juz ya, dan masuk di surat yang baru. Tentunya seperti yang sampaikan Ustadz Mirzak, semangat baru tentunya ya. Baik, seperti biasa Ustadz sekalian, sebelum kita mulai saya perlu sapa dulu nih. Ustadz Mirzak bisa dijadikan co-host? Ya, baik. Ustadz sekalian, di pertemuan yang ke-28 ini, tadabbur kita adalah ucapan dan perbuatan mesti serasi. Ini sudah saya duga temanya ya. Dan tentu tips dan motivasinya luar biasa. Kalau sebelumnya berbahasa Indonesia terus, kali ini berbahasa Arab. Khairu jalisin fi zaman Al-Quran. Baik, Ustadz sekalian, mari kita mulai dengan baca suratul Fatihah. Namun sebelumnya, mau saya sapa nih, di liburan istimewa Isra Mi'raj ya. Nah, mudah-mudahan makin semangat nih tadi malam, Masya Allah. Semangat sekali merojaah. Pagi hari ini jangan kalah semangat dengan yang tadi malam ya. Oke, Hayya Nutkin Qur'anana
Hayya binasyab Allahu akbar. Baik, satu-satu mari kita mulai dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma badi'as samawati wal ardh dzal jalali wal ikram wal 'izzati allati la turam. As'aluka ya Allah ya Rahman bijalalika wa nuri wajhik an tulzima qalbi hifdha kitabika kama 'allamtani warzuqni an atluwa 'ala an-nahwi alladhi yurdika 'anni wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, satu-satu sekalian, kalau hari kemarin kita sudah menghafalkan surat Al-Mumtahanah di bagian yang terakhir. Nah, kali ini kita akan mulai di surat yang baru, di surat As-Saff. Namun sebelumnya seperti biasa, mari kita murojaah qorib tentunya ya. Dan murojaah bait kita yaitu surat Al-Mujadilah di pertengahan terakhir, yakni di ayat ke-12 sampai dengan ayat 22. Kami persilahkan untuk memurojaah secara mandiri ya, di tempat pusat-pusat masing-masing. Dan insya Allah mudah-mudahan Ustadz Yusuf ada waktu nih, benar kata Ustadz Mirzak. Nah, barangkali ini satu kesempatan yang istimewa. Mudah-mudahan beliau berkenan nih membersamai kita di ziyadah ya. Oke, namun sebelumnya mari kita murojaah terlebih dahulu dong di surat Al-Mumtahanah di bagian yang terakhir, yaitu ayat 12 dan ayat yang ke-13 yang akan dipimpin langsung oleh yang jarang sekali nongol. Mumpung nongol nih, ada Ustazah Neni Nurjana. Assalamualaikum Ustazah. Nah, tafadholi untuk memimpin kita bersama nih dalam murojaah dulu. Boleh melihat, boleh tanpa melihat. Ya. Di unmute dulu mikrofonnya Ustazah Neni. Mikrofonnya bisa di unmute. Ya. Nah, tafadholi Ustazah. Udah. Dari Subang. Hafal Ustaz, saya belum hafal. Boleh melihat ya. Boleh melihat nggak apa ya Ustaz ya? Sangat boleh. Belum hafal banget soalnya masih di meraja masih dihafalin. Aduh. Ayat 12-13 ya Ustaz? Ya, tafadholi. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala alla yushrikna billah syai'an wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahunna wa la ya'tina
ya'tina bibuhtanin yaftarinahu baina aydihinna aw astaghfirullahaladzim wala yaqtulna auladahunna wala ya'tina bibuhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'ruf fabayi'hunna wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu astaghfirullahaladzim. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirah. Qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur. Sadaqallahul azim. Baik, syukran katsiran Ustazah Neni Nurjana sudah bersama kita di Murojaah pagi hari ini. Surat Al-Mumtahanah ayat 12 dan ayat 13. Baik, Ustaz-Ustaz sekalian, mari kita ziyadah di pagi hari ini, yaitu surat As-Saff, ya, surat baru. Ya, ayat 1 sampai dengan ayat 5, ya. Baik, silakan sebelum kita melakukan pencoretan, terlebih dahulu kita baca secara tahqiq, ya. Nah, bisa ditirukan agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam nanti menghafalnya, ya. Di awal surat, ayat awal, ya, sama persis dengan surat Al-Hasyr. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Kita lanjut di ayat yang kedua, kita baca secara tahqiq dulu. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Oke. Lanjut ayat yang ketiga, konsentrasi. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ada kemiripan, ya, di ayat yang kedua dan ketiga. Oke, kita baca sekali lagi dari atas, konsentrasi. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Oke, kita lanjut di ayat yang keempat. Kita baca secara tahqiq terlebih dahulu. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Oke, kita lanjut di ayat yang kelima. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni
rasulullahi ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Oke, baik. Mari kita baca dari atas sampai dengan ayat yang kelima. Kita siapkan buku tahfidz kita masing-masing. Kita lakukan pencoretan sesuai dengan jumlah kita menghafal atau membaca ya. Oke, konsentrasi. Langsung kita dengan tempo tadwir. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an
taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Baik, alhamdulillah Ustaz-Ustazah kita sudah baca 4 kali. Saatnya kita akan jalan-jalan nih HNG. Ini makin seru jalan-jalannya karena saya kalau melihat penampakannya nih kelihatannya banyak yang baru hafalannya nih ya. Kalau yang sebelumnya kayaknya seperti sudah punya celengan. Nah, yang as-soff ini kayaknya ya, kayaknya wajahnya baru-baru nih mempersiapkan as-soff ini. Makin seru HNG mampirnya, begitu ya. Oke, sebelum HNK mampir ke kota di Indonesia, kita berikan kesempatan pada guru kita, ya, yaitu Ustadz Haji Ahmad Mirzak dulu nih. Tafadhol Ustaz. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. Baik, syukran katsiran Ustaz Mirzak sudah bersama kita. Nah, kira-kira Ustaz Yusuf bersedia nggak ya membersamai kita ya? Bagaimana Ustaz Yusuf? Kalau saya melihat mikrofon dan kameranya masih off nih. Nggak tahu. Apakah beliau bersedia? Kita tunggu 1/4 menit. Kalau on kameranya, alhamdulillah, insya Allah bersedia. Alhamdulillah kita senantiasa disimak Ustaz-Ustaz ya. Sekalipun di forum Zoom atau di forum yang lain di YouTube, alhamdulillah kita senantiasa dibersamai. Dan subhanallah, hidden kamera membuat kita makin penasaran nih. Bagaimana Ustaz Yusuf? Bersediakah membersamai kita nih ziyadah pagi hari ini? Oke, tanpa berpanjang lebar nih, HNK jalan-jalan dulu aja deh. Mudah-mudahan di lain kesempatan beliau bersedia bersama kita ya. Alhamdulillah. Bagaimana Ustaz? Afwan menyimak aja dulu. Persiapan safar ke orang tua. Oh siap, Afwan Ustaz ya. Karena memang selalu beliau ini ketika sekalipun banyak kesibukan, bisa jadi 3-4 forum beliau ikuti. Tapi HNK senantiasa tidak pernah ketinggalan. Beliau senantiasa menyimak ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada Ustaz Yusuf ya dan keluarga. Baik, selanjutnya HNK akan jalan-jalan kepada kamera yang jarang sekali on. Ya, jarang sekali on. Salah satunya yang senantiasa paling semangat, baik itu HNK 1 dan HNK 2, dan jarang menampakkan semangatnya itu ke teman-teman. Hanya menyampaikan
saya semangat, dan banyak variasi semangatnya. Ini mumpung on nih, saya ngomong juga masih on. Kita berikan kesempatan kepada Ustazah Firsandi. Tafadholi Ustazah. Ya, siap. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum ya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Bersyukur HNK bisa mengawali semangat dari Papua. Oke, kita lanjut nih. Sekali lagi yang jarang nongol di kameranya on, jarang. Ya. Tapi nggak tahu saya ngomong masih on di kameranya. Silakan Ustazah Lili dari Bontang. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Oke, syukran katsiran Ustazah Lili dari Bontang. Satu lagi, bukan jarang on sih kameranya, tapi semangat juga. Nah, ada Ustazah Ais dari Bekasi. Oke, tafadhali Ustazah. Ya, baik Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun.
kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Syukran katsiran Ustazah Ais dari Bekasi. Selanjutnya ada Ustazah, kalau di YouTube nih selalu kembang kempis sinyalnya. Kayaknya di Zoom stabil nih. Nah, Ustazah Arfiani, tafadhali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa huwal azizul hakim. Amanu lima taquluna ma la taf'alun. Allahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani faqad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Baik, jazakillah khairan Ustazah Arfiani dari Nganjuk. Tidak kalah semangat nih dari Jawa yang di timur, yaitu Ustazah Titik Sona dari Bondowoso. Tafadhali Ustazah. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taquluna ma kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin.
Oke, baik. Syukran katsiran, jazakallah khairan Ustazah. Titik Sona dari Bondowoso. Kalau di Jawa Timur yang semangat Ustazah Titik Sona. Lebih ke timur lagi Ustazah Ul yang paling semangat itu. Dari Jayapura. Tafadholi Ustazah. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuqatiluna fi sabilihi Innallaha yuhibbul. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. Itu kalau di Papua. Kalau di Jawa Tengah, siapa lagi kalau yang powerful bukan Ustazah Doli ya? Tafadholi Ustazah Doli. Astagfirullah. Ngintip-ngintip ya Ustaz. Boleh, ngintip nonton, mau ngapain aja boleh. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamu anni rasulullahi ilaikum. Wa qad ta'lamuna. Udah nanya ya. Lima tu'zu dari lima. Lima tu'zunani. Ya. Lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wah, sudah siap distorkan partnernya kayaknya ini ya. Masya Allah. Baik, jazakillah khairan Ustazah Doli Viviane. Kita lanjut nih ke Ustazah yang selalu menginspirasi suaranya. Kita kayaknya selalu pengen suara beliau gitu ya. Ustazah Zakia. Selamat Doli Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wa innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Baik, jazakallahu khairan Ustazah Zakia dari Depok ya. Kalau peserta yang satu ini nih, bawaannya bikin kita selalu ingin murojaah dengan semangatnya ya. Ustazah Windy dari Tangerang. Tafadholi Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد langsung masuk waqad ta'lam gitu. وإذ قال موسى لقومه يا قوم وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما تابوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. Baik, jazakillah khairan Ustazah Windy. Sudah sangat siap untuk distorkan partnernya ya. Diulang sekali lagi aja sudah langsung siap. Baik, syukran katsiran Ustazah sekalian. Insya Allah jalan-jalan HNK akan kita lanjutkan di Selasa depan. Dan tentunya nih, nah yang jarang-jarang kita dahulukan nih. Jarang-jarang on kameranya ya. Baik, jazakumullah khairan Ustazah sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa semangat selalu untuk menghafal Al-Quran. Tidak terasa, kita sudah membaca sebanyak 19 kali. Sudah menempelkah di otak kita? Atau masih belum apa-apa? Intinya nikmati saja interaksi kita dengan Al-Quran. Karena dengan senantiasa interaksi dengan Al-Quran, akan berkah hidup kita.
Baik, Ustaz sekalian, mari kita lanjutkan di segmen selanjutnya, yaitu segmen Tadabbur Al-Quran. Sudah sesuai yang kita duga, ucapan dan perbuatan mesti serasi. Yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Haji Ahmad Mirza. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz-ustaz sekalian, mari sejenak kita tadabburkan bersama. Berapa ayat tadi ya? 5 ayat yang kita hafalkan, Masya Allah ya. Ayat yang pertama, Ustaz-ustazah, tentunya pasti menarik ya ketika kita mengawali ayat itu, mengawali surat maksud saya, itu pasti ada sesuatu yang unik begitu ya. Sebagaimana kalau kita membaca akhir dari setiap ayat, itu pasti ada maksud di balik kenapa digunakan kata-kata tersebut. Nah, Ustaz-ustazah sekalian, seakan-akan kalau kita lihat ayat pertama dan kedua itu nggak nyambung ya. Yang pertama itu sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Nah, kemudian kok selanjutnya ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna. Kayak nggak nyambung ya, tapi ternyata di dalam tafsir kita bisa membaca bahwa munasabahnya itu seperti ini. Munasabah dibuka ayat ini dengan bertasbih kepada Allah semua apa yang ada di langit dan di bumi ya. Itu untuk menjelaskan betapa orang kafir yang tentunya mereka tidak bertasbih, itu betapa mereka itu berhak mahkukuna an tuqatiluhum begitu ya. Betapa memang orang kafir itu memang berhak untuk diperangi ketika layak diperangi ketika pada saat seruan jihad begitu ya. Jadi Ustaz-ustazah, ayat ini banyak berbicara tentang berjihad. Maka di situ ada sofan. Sofan itu satu sof. Para sahabat Nabi yang betul-betul beriman itu ketika berjihad itu, berperang itu, mereka membuat sebuah sof yang sangat kuat seperti itu ya. Baik ketika menyerang maupun sebagai defense atau benteng ya. Nah, itu Allah suka seperti itu. Nah, jadi intinya kembali ke sini bahwa semua yang ada di langit dan di bumi itu loh bertasbih. Kok ternyata orang kafir itu tidak bertasbih dan mereka menentang hukum Allah. Maka wajar begitu ya. Maka wajar, layak banget mereka diperangi saat jihad. Nah, jadi seperti itu saudara sekalian munasabahnya. Maka ayat yang kedua, panggilan bagi orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Ini ada ceritanya gitu ya. Mengapa wahai kalian orang yang beriman itu mengucapkan apa yang tidak kalian perbuat? Ini ada ceritanya. Bagaimana alur ceritanya? Kaitannya dengan ayat yang lain. Jadi para sebagian orang yang beriman, sebagian muslimin saat itu berpikir begini. Andaikan kita itu diberitahu oleh Allah apa amalan yang paling dicintai oleh Allah, pasti kita akan melakukannya. Seperti itu. Ternyata turunlah beberapa ayat yang memerintahkan mereka untuk berjihad, tinggalkan harta, rumah, jiwa ya, untuk seruan kepada Allah Subhanahu. Banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang seruan berjihad. Tapi ternyata setelah bahwa jihad itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah begitu ya. Urutannya di hadisnya sahabat Abdullah bin Mas'ud ada 3. Sholat tepat waktu, kemudian yang kedua adalah birrul walidain, bakti kepada bapak ibu. Yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah. Intinya berjihad di jalan Allah ini adalah yang dicintai oleh Allah, amalan salah satu yang dicintai Allah. Tapi ketika ini perintah ini turun, ternyata mereka itu taqa'adu anhu wa karihu. Mereka itu duduk-duduk dan mereka itu enggan untuk berjihad. Berarti kan tidak sesuai dengan yang pernah diucapkan. Dulunya mengatakan, coba kalau kita tahu amalan yang paling dicintai oleh Allah, pasti kita akan melakukannya. Setelah diperintahkan oleh Allah, diberitahu amalan yang paling dicintai Allah adalah berjihad, ternyata mereka duduk-duduk. Nah, seperti itu ya. Maka kemudian ayatnya mengatakan kabura maqtan indallahi, besar dosanya kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan ya, seperti itu. Nah, Ustaz-ustaz sekalian, yang ayat nomor 5 itu ternyata bercerita tentang Nabi Musa. Kayak begitu ya, seakan-akan tidak nyambung ini ayat yang kedua, 3 dengan 2, 3, 4 dengan ayat kelima. Kayak nggak nyambung ini. Nah, tapi katanya para ulama tafsir ada tasyabuh, ada keserupaan di situ
antara dua kisahnya orang-orang yang kemudian malas untuk berjihad tadi itu, nggak sesuai dengan apa yang pernah disampaikan, dengan kisahnya Nabi Musa dan kaumnya ketika kaumnya Nabi Musa itu diajak berperang di Ariha, Yauma Ariha. Nah, mereka kemudian mengatakan di Al-Baqarah ya, ada di antaranya di Al-Baqarah, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Al-Baqarah kah Al-Maidah itu? Mereka mengatakan, pergilah kamu wahai Musa, kami duduk aja di sini. Nah, seperti itu. Jadi diserupakan oleh Allah, disebutkan ceritanya Musa dan kaumnya di sini karena ada keserupaan dengan sebagian kaum muslimin atau para sahabat Nabi yang bermalas-malasan untuk berjihad. Seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, apa pesan hikmahnya yang bisa kita ambil? Yang pertama, semakin banyak bertasbih, insya Allah semakin kuat sikap tunduk dan sikap taat kita kepada Allah. Biasanya orang yang kafir itu jarang tasbihnya. Kalau melihat sesuatu yang ajaib atau yang besar itu, mereka tidak ingat bahwa itu adalah kuasa Allah. Tapi kalau kita melihat segala sesuatu itu, melihat di balik itu semua adalah kuasa Allah, maka kita akan memiliki rasa tunduk yang lebih. Sehingga insya Allah jauh dari kufur, sifat kufur atau menentang. Kedua, ini yang perlu kita segarisbawahi ya, karena ini harus kita amalkan dan kita tingkatkan di semua lini aktivitas kita. Action dulu, baru bicara, beri keteladanan dulu, baru beli arahan. Rasulullah teladan kita dalam hal ini tentunya, Rasulullah tidak pernah memerintahkan sesuatu kecuali Rasulullah sudah melakukannya. Seperti itu. Kalau itu kita lakukan di sekolah, anak-anak didik kita, pasti dampaknya luar biasa. Tapi kalau kita, ayo nak, sholat, tapi kita sendiri nak sholat atau mainan HP misalnya seperti itu, pasti dampaknya bisa kita bedakan dengan yang pertama tadi. Terakhir, saudara-saudara sekalian, pada saat di Uhud itu, para sahabat diuji oleh Allah ketika mereka tidak taat kepada Rasulullah. Jangan turun dari Jabal Rumah, dari gunung para rumah, yang akan bersiap untuk menyerang kaum kafir itu ya. Ternyata mereka tertipu oleh ghanimah ya, yang sudah kelihatan. Mereka turun. Nah, satu larangan Nabi saja dilanggar itu akibatnya sangat fatal. Kaum muslimin saat itu kalah ya. Maka bagaimana di akhir zaman ini, di hidup kita ini, kalau banyak larangan Nabi Muhammad SAW kita langgar ya, waliyadzubillah. Maka pentingnya kita tawasi, saling memberikan nasihat ya, hadir di majelis ilmu, menambah iman, menambah ketaatan kita untuk melaksanakan yang hak dan bersabar. Insya Allah kita memperkuat terus bagaimana kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan yang ringkas ini bermanfaat dan kita penasaran ini Ustaz-Ustazah ya dengan materi yang Khairul Jalis tadi itu yang akan dipandu oleh Ustaz Baihaqi. Tafadhal Ustaz Baihaqi. Baik. Syukran katsiran Ustaz-Ustaz sekalian. Syukran katsiran Ustaz Mirzak atas tadaburnya pagi hari ini. Nah, ini memang salah satu ayat favorit saya ya. Favorit untuk muhasabah begitu. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah. Ini jadi apa ya? Pedoman ketika kami harus kemana-mana. Sehingga memang harus sangat berhati-hati untuk kita melangkah, karena apa? Kita harus sesuai dengan apa yang kita sampaikan kepada orang lain. Nah, setidaknya action dulu, baru bicara. Jangan dibalik, bicara yang banyak, sehingga setelah itu action yang belum tentu. Ya, baik Ustaz-Ustaz sekalian, subhanallah, luar biasa Ustaz Mirza sudah mengingatkan kita untuk senantiasa bertasbih dan selalu mengutamakan action daripada banyak bicara. Dan satu lagi, jangan sampai melanggar apa yang sudah disyariatkan oleh Islam. Ustaz-Ustaz sekalian, biar tidak penasaran nih, kalau sudah temanya itu bagus, jarang kalau dari saya. Saya ringkas saja kalau tema itu. Oke, siapa yang menyampaikan kira-kira? Sudah ada di sini orangnya tentunya ya. Baik, mari kita ikuti bersama-sama. Tema kita pagi hari ini adalah Khairul Jalisin fi zaman huwa Al-Qur'an. Ya, insya Allah akan disampaikan langsung oleh Ustazah Nita dari Bogor.
Baik, Ustaz Anka, assalamualaikum. Sudah hadirkan? Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. sudah hadir di tengah-tengah kita ada Ustaz Anita yang akan menjelaskan tentang khairu jalisin fi zaman Al-Quran. Boleh, Ustaz. Baik. Jazakumullah khair Ustaz atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai kata pembuka, salam ta'zim saya kepada guru-guru kami, ya, para asatidz al-kiram, Al-Ustadz Baihaqi, Ustadz Ahmad Nizak, Ustadz Ahmad Yusuf, juga Ustadz Rifki, serta para sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini sebenarnya saya ini sedang diuji, ya. Saya sebagai murid sedang diuji gitu oleh gurunya. Maka untuk itu saya tidak dapat menolak, ya, ujian ini memang harus dihadapi dan dilalui gitu, ya. Bisa atau tidak bisa, insya Allah saya berusaha untuk menghadapi dan melalui ujian yang diberikan ini, ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan dan mudah-mudahan ada hikmahnya. Baiklah, sahabat Qurani yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang sudah tampak, ya, di layar, pagi hari ini saya ingin menjelaskan sedikit, berbagi, ya. Ini berbagi mungkin sesuatu hal yang memang sebenarnya sudah banyak disampaikan oleh guru-guru kita sebelumnya. Jadi saya di sini hanya menyampaikan ulang, ya. Dengan judul Khairu Jalisin Fiz Zamani Al-Quran. Sebaik-baiknya teman duduk di setiap saat, di setiap kesempatan adalah Al-Quran. Para sahabat Rasul yang mulia adalah orang-orang yang paling antusias dalam melakukan kebaikan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Salah seorang sahabat ada yang bernama Usaid bin Khudair, ya. Jadi beliau sangat antusias dalam membaca Al-Quran. Pada suatu hari beliau membaca Al-Quran, lalu kuda milik beliau itu, saat beliau membaca Al-Quran tersebut, kuda milik beliau itu meloncat-loncat dan seakan-akan seperti ketakutan. Dan ketika beliau berhenti membaca Al-Quran, maka kuda itu pun terdiam dan tenang. Lalu beliau kembali melanjutkan membaca Al-Quran dan kuda itu pun kembali meloncat-loncat. Hal seperti ini terulang sampai 3 kali. Karena beliau mengkhawatirkan kuda tersebut akan menginjak putra beliau yang bernama Yahya yang sedang tidur, maka akhirnya beliau menghentikan membaca Al-Quran. Namun setelah itu, beliau melihat ada pelita yang dalam jumlah yang banyak naik ke langit. Nah, maka keesokan harinya beliau ceritakan kejadian ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra ya ibn Khudair. Teruskanlah engkau membaca, wahai Ibnu Khudair. Naam ya Rasulullah. Iya, wahai Rasulullah. Namun, aku khawatir kuda tersebut akan menginjak anakku. Seperti itu.
Lalu Rasulullah SAW bersabda, seandainya kamu lanjutkan membaca Al-Quran sampai pagi, maka niscaya tidak akan ada seorang pun, tidak akan ada satu hal pun yang dapat menghalangi pandangan seseorang dari melihat cahaya tersebut atau pelita tersebut. Maka Usaid bin Khudair bertanya kepada Rasulullah, apakah cahaya tersebut ya Rasulullah? Rasulullah SAW bertanya kepada Khudair. Mohon maaf ya, Rasulullah SAW bertanya kepada Khudair, tahukah kamu apakah pelita tersebut? Lalu Khudair berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Sesungguhnya Allah dan Rasulullah-Nya yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa cahaya yang kamu lihat itu adalah para malaikat. Jadi ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, jadi dari hadis ini bisa kita pahami bahwa siapa saja yang sedang membaca Al-Quran, ya, maka Allah akan menurunkan malaikat rahmat yang akan mendoakan segala kebaikan untuknya, dan malaikat tersebut akan mendengarkan bacaannya. Nah, itulah salah satu gambaran sosok sahabat Rasulullah SAW yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Lalu apakah berinteraksi dengan Al-Quran ini cukup dengan membacanya saja atau menghafalnya saja? Tentu tidak cukup di sana saja ya, tidak cukup hanya dengan membaca dan menghafalkannya saja. Kita harus memahami kandungan ayat Al-Quran tersebut, kemudian Al-Quran itu harus diamalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Rasulullah ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Al-Furqan ayat 30. Artinya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah Al-Quran ini telah diabaikan. Ya. Kemudian bagaimana Al-Quran itu diabaikan? Al-Quran diabaikan manakala menurut Imam Ibnu Taimiyah, Al-Quran itu diabaikan manakala tidak dibaca. Kalaupun sudah dibaca, tapi tidak difahami. Dan kalaupun sudah dibaca dan difahami, tetapi tidak diamalkan. Nah, jadi, agar kita tidak termasuk orang yang mengabaikan Al-Quran, maka kita harus membaca Al-Quran itu harus kita baca dan kita hafalkan, ya, atau kita hafalkan, kemudian kita fahami, kita tadaburi, kemudian kita amalkan. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna lillahi ahlina minan nas. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Hadis riwayat Ahmad, Imam Ahmad. Artinya Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Lalu para sahabat berkata, siapakah mereka itu, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda,
mereka adalah ahlul Quran. Dan mereka itulah keluarga Allah dan orang-orang pilihan Allah. Jadi dengan kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu dengan cara membacanya, memahaminya, kemudian mengamalkannya. Nah, insya Allah mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai ahlul Quran dan Allah menjadikan kita sebagai keluarganya, keluarga yang diakui oleh Allah dan menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian yang singkat ini saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kebodohan saya. Mudah-mudahan Allah pun mengampuni. Ya. Mari kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran kapanpun dan dimanapun. Ya, karena Al-Quran akan menggiring kita menjadi keluarga Allah dan menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita jalani di HMK ini ya, betapa guru-guru kita senantiasa membimbing kita untuk membaca, menghafalkan, juga memahaminya dengan adanya segmen tadabbur. Kemudian tinggal kita semua berusaha untuk mengamalkannya. Ini saja, Ustadz. Mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillah khairan Ustazah Anita Kurniawati dari Bogor ya, yang menyampaikan dan mengingatkan kita kembali, memberikan semangat ya. Jangan sampai kendor nih yang sudah menghafal, baik yang belum ya, yang belum atau bahkan yang sudah menghafal, untuk senantiasa menjaga hafalan kita, menjaga interaksi kita dengan Al-Quran, karena rewardnya luar biasa. Kita menjadi ahlul Quran, ahlullah, khossatuhu, juga pilihan Allah ya. Dan tentu kalau sudah pilihan Allah, bukan surga yang kita harapkan, tapi ridho Allah yang kita harapkan. Kalau sudah ridho Allah yang kita dapatkan, surga itu bagian dari bonus. Nah, dan kenikmatan yang luar biasa tidak hanya kita masuk surga, tapi kita bisa bertemu dan bertatap langsung dengan Allah. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita, jaga Islam kita, jaga iman kita, dan jaga Al-Quran kita, dan kita bawa sampai kita meninggal dunia. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, syukran katsiran Ustazah Kurniawati. Sekali lagi, jazakumullah. Mudah-mudahan senantiasa semangat, Allah jaga, dan terus semangat dalam dakwah Al-Quran. Ya, baik Ustaz-Ustaz sekalian, alhamdulillah di segmen yang kedua ini kita sudah mendapatkan satu motivasi lagi. Khairu jalisin fi zaman huwa Al-Quran. Kalau di dalam bait-bait syair, bukan bait syair ya, kata bijak, khairu jalisin fi zaman kitab, ya gitu. Kalau orang ilmuwan bilang. Jadi sebaik-baik teman duduk itu buku, karena buku itu bagian dari banyak wawasan yang kita dapatkan. Tapi sebagai seorang muslim yang sejati tentunya tidak hanya buku, tapi Al-Quran menjadi pedoman sekaligus ya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahlul Quran, ahlullah wa khossatuhu. Baik, syukran katsiran. Saatnya kita akhiri segmen kita di pagi hari ini, di pertemuan yang ke-28 ini dengan membaca doa senandung Al-Quran dan doa kafaratul majelis yang akan dipimpin langsung oleh guru kita, Ustadz Haji Ahmad Mirzak LC. Tafadhol Ustaz. Baik, jazakumullah khairan Ustadz Baihaqi, dan juga tentunya Ustadz Anita yang luar biasa. Sederhana ya, tapi mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk kita bisa mengamalkan. Kita menjadi jalisnya Al-Quran dan Al-Quran menjadi jalis kita insya Allah. Jazakillah khairan. Saudara sekalian, mari kita tutup dengan senandung Al-Quran bersama seperti biasa. Allahumma rahamna bil Quran waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu
آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Saudara sekalian yang sudah menyimak HNQ berprogres bersama menghafal dan murojaah, saya ucapkan jazakumullah khairan, barakallahu fikum bi barakatil Quran, berkah selalu dengan Al-Quran. Jumpa lagi insyaallah hari Sabtu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Ya.